Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya khaliqil arda was samawat wa baril bariyat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin salatan ta'simuna biha minal afati wal ahati wal baliyat. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya ini semoga selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bahas hikam yang kedua, tajrid. Iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah. Keinginanmu untuk tajrid padahal Allah menjadikan dirimu asbab itu termasuk syahwat yang samar. Sebaliknya, wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi in khitatun anil himmatil aliyah. Sebaliknya, keinginanmu untuk membuat sebab, berusaha ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid pada Allah menempatkan kamu dalam posisi tajrid tanpa usaha pun sudah cukup. In hitatun anil himmatil aliyah, itu merupakan terjun dari cita-cita yang tinggi, terjun ke bawah. Tajrid itu secara bahasa menghilangkan. Jadi menghilangkan hubungan kausalitas, ketergantungan. Jadi membutuhkan ekonomi tapi menghilangkan usaha. Itu tajrid. Wa ataksid awil izalah secara bahasa. Menurut ahli sufi, tajrid ada 3 macam. Pertama, tajrid secara dohir saja. Yang kedua, secara batin saja. Yang ketiga, tajrid secara dohir dan batin. Jadi dia murni full untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dohirnya tanpa berusaha untuk cari kebutuhan fisik. Itu cara fisik. Atau secara batin itu meninggalkan ketergantungan yang terkait dengan fisik. Jadi kebiasaan orang kalau untuk cari makan harus beli nasi. Pengen makan beli nasi. Atau harus ada makanan dulu, sebelum makan dimasak. Nah, untuk masak harus perlu beli apa yang mau dimasak, katakanlah beras, harus beli beras dulu. Nah, sebelum beli beras ada uangnya. Nah, untuk mendapatkan uang harus usaha atau bekerja. Nah, ini asbab seperti itu tidak dia lakukan, murni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara fisik, kalau secara hati tidak memikirkan wis ya sembuh, murni ibadah, nega gini nega kerja oleh duit konti, enggak memikirkan ketergantungan seperti itu. Itu tajrid secara batin, kebiasaan. Kalau secara dohir batin berarti secara fisik
juga tidak usaha, cara batin ya juga enggak memikirkan itu sama sekali. Istilah lain, tajdid secara dohir meninggalkan sesuatu yang menyibukkan anggota badan ini untuk taat kepada Allah. Tajdid secara batin meninggalkan sesuatu yang menyibukkan hati. Kalau dohir kan fisik, kalau batin yang menyibukkan hati supaya hudur, hadir ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tajrid dohir batin berarti menghilangkan keduanya, urusan dohir dan urusan ketergantungan yang menyibukkan dohir dan hati untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajrid yang sampurnya di dalam dohir ya tidak melakukan sebab untuk mendapat kesejahteraan, nggak kerja, nggak usaha, seperti biasa sebagaimana orang lain, tetapi secara batin itu menghilangkan sifat-sifat yang tercela, kemudian mengganti dengan sifat-sifat yang terpuji. Adapun orang yang tajrid secara dohir saja, kemudian batin nggak tajrid ya nggak bisa. Batin berusaha mikirkan asbab, tapi dohiri nggak mau usaha. Terus ya dusta saja, akhirnya kan berharap dikasih orang lain. Nah itu yang nggak baik. Tetapi kalau tajrid secara batin nggak dohirnya tetap berusaha, tapi ya batinnya berusaha menghilangkan ketergantungan hati terhadap usaha itu. Ya kerja, ya usaha, tapi ya nggak mikir nanti kalau usaha ini mesti dapat hasil sekian, enggak, sebagai usaha fisik, dohir selalu hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah itu yang kebiasaan kebanyakan orang yang baik. Ada yang keduanya secara batin, tajrid secara dohir, tajrid, nah itu yang lebih baik. Imam Abu Hasan As-Sadili pernah dawuh, adabul fakir al-mujarid arba'atun. Jadi fakir, orang yang butuh rahmat Allah, yang mutajarid ya wis menyendirilah, gampangannya menyendiri tanpa usaha dohir. Itu ada 4. Al-hurmatul akabir, warahmatul asogir, wal intisab min nafsika, wa adamul intisor laha. Jadi menghormati kepada orang tua, para pembesar, belas kasihan kepada orang-orang kecil, orang fakir miskin, dan tidak memperhatikan kebutuhan diri sendiri. Jadi lebih memperhatikan kebutuhan orang lain daripada diri sendiri. Adabnya orang yang membuat sebab, jadi dia dalam dohir tetap berusaha untuk mencari kehidupan dunia, tapi hatinya berusaha untuk mengosongkan diri dari asbab-asbab itu tadi. Adabnya apa? Adabnya yaitu tetap menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan asbab-asbab dohir itu sampai Allah menggantinya sendiri. Dia dari berusaha sampai jika Allah menghendaki dia tanpa usaha sudah tercukupi kebutuhannya, ya baru enggak
usaha. Karena dia jika makomnya harus berusaha, tanpa usaha pikirannya bingung harus makan apa saya, anak saya makan apa. Tanpa usaha rezeki nggak datang sendiri. Kemudian dia pengen fokus ubudiyah. Aku tak leren kerja rek, tak fokus ubudiyah. Padahal hatinya nggak mampu, nggak kuat untuk melaksanakan itu, menanggung beban itu. Lah itu namanya syahwat khafi, termasuk syahwat yang samar. Kok bisa? Iya, pada dasarnya dia pengen istirahat karena kerja terus mengemban visi misi Tuhan. Sangat berat. Secara hati pengen fokus ubudiyah, tetapi fisik tetap berada di lingkungan pekerjaan yang susah, yang beda dengan maksud kita. Maka kita seakan-akan pengen menghindari saja kesusahan itu. Nah itu syahwat keinginan untuk enak tetap ubudiyah, meninggalkan pekerjaan, itu syahwat yang samar. Atau di sisi lain ada syahwat yang samar pengen jadi wali Allah. Lah bukan tujuannya hanya untuk mencari ridho Allah, tapi pengen menjadi wali Gusti Allah, menjadi orang yang mulia. Nah itu letak samarnya syahwat di situ. Pengen istirahat secara fisik, jadi dia tidak yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian ini murid ketika sowan kepada Syekh Abil Abbas Al-Mursi yang menjadi guru sufi pada masa itu, tatkala pengen masuk ke rumahnya, dia berkata terhadap dirinya sendiri, aku mau izin sama guru supaya keluar dari kerja dan fokus untuk menemani guru ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh Mursi tersebut mengatakan kepadanya, ada seseorang itu yang mendatangi aku, lalu dia pengen fokus ibadah, menemani saya untuk meninggalkan kerjaannya. Maka aku katakan kepadanya, jangan begitu. Allah telah memilihkan kamu untuk tetap berada di makommu. Jadi kamu jangan memilihkan diri sendiri, tapi ikuti pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu murid tersebut langsung pulang kembali. Oh, ini Syekh Mursi nyindir aku belum sempat ngomong sudah diomong duluan. Tahu para ulama-ulama sufi tahu keadaan seseorang, tadi sebelum ngomong sudah diomongin sendiri. Adapun orang yang tajrid, segala sesuatunya sudah dikasih oleh Allah, dapat rezeki tanpa terhitung. Jadi tanpa usaha dia sudah cukup, kebutuhan anaknya cukup, setiap ada perlu apa cukup, tanpa usaha. Lalu dia ternyata pengen, aku pengen kerja kayak orang-orang itu biar dapat uang banyak. Nah itu namanya jatuh dari kedudukan yang tinggi. Sukutun minal wilayatil kubro ilal wilayatis suro. Jatuh dari
kewalian besar ke kewalian kecil. Karena Syekh pernah menceritakan bahwasanya ma'rifatnya orang mutajarrid itu lebih utama dan pikirannya lebih bersih daripada orang yang fisiknya berusaha, karena mesti pikirannya macam-macam, hatinya akui lebih bersih orang yang tanpa usaha. Tetapi yang bisa tajrid dohir batin ya, bukan dohirnya nggak usaha tapi batinnya berharap dikasih orang. Nah ini yang berbahaya. Bukan tawakal kepada Allah, pasrah bongkoan wis mbuh mati urip jare Gusti Allah, berharap dikasih orang. Malah membuat trik-trik bagaimana orang mengasihi dia, yaitu adapun orang-orang yang sudah nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala, lah itu tiada pembicaraan dalam masalah ini, masalah tajrid atau irodah asbab, menginginkan asbab. Ini pembahasan bagi orang yang belum sampai kepada Allah, orang yang masih ngambah jalan kepada Allah. Kalau sudah orang yang nyampe kepada Allah, wis ndak perlu dibahas, karena segala gerak-geriknya dia hanya mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara makom mutasabib yang harus membuat sebab atau mutajarrid itu sudah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sama saja Oleh menyatakan qala li hatima i'mal wakil. Jadi bekerjalah tapi hatinya tawakal. Dan bagi orang yang murni tajrid, ilzam anta hadrati wa ana aku mulaka bikismati. Tetaplah kau berada denganku untuk hanya ubudiyah, dan saya akan berada di sisimu supaya engkau tetap mendapat bagian. Jadi kita tidak boleh memilihkan diri sendiri, tapi Allah lah yang akan memilihkan kita sesuai dengan kebaikan yang Allah ketahui itu terbaik bagi kita. Yang makomnya mutajarrid tetap berada di mutajarrid, yang makomnya kasab berusaha ya tetap berada di makom kasab sampai Allah memindahkan sendiri makomnya tersebut lewat isyarat-isyarat dari gurunya. Orang-orang yang sudah nyampe kepada Allah itu dalam semua penglihatannya hanya karena dia mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hadis Nabi yang menyatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yangduru binurillah. Takutlah kamu semuanya kepada firasatnya orang mukmin. Fa innahu yangduru binurillah, karena orang mukmin tersebut melihat sesuatu dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Bila ada kurangnya maka karena kebodohan saya. Bila ada tepatnya maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la ilaha illa huwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.